Ngomong wae minum dulu sebentar. Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman QODAR pakai Q. So, di video kali ini gua mau Shopee haul ya, bisa dibilang Shopee haul juga. Mau nge-review salah satu tas yang dijual di sana yang udah gua idam-idamkan banget. Nah, sebelum kita mulai reviewnya, alangkah baik di subscribe dulu channel ini, bunyikan lonceng, and stay tuned. Nah, oke, ini sebelum kita mulai videonya mau sedikit bacot nih, kan biasanya ada beberapa orang yang komen kalau lebih baik langsung ke intinya, cuman kan gue pengen bacot dulu gitu ya. Jadi alasan gue beli tas ini tuh gue udah kayak berbulan-bulan istilahnya tuh kayak ngeliat tas ini dan gue beli nggak ya, itu lebih dari kayak 4 bulanan lebih, dan sampai saat ini itu masih kepikiran juga, dan akhirnya alhamdulillah gue ada rezeki lebih selain dari kerjaan. Gue ada kesempatan untuk beli tas ini, dan senengnya lagi ini tuh tas terakhir, stok terakhir. Jadi literally yang gue beli ini adalah tas terakhir yang dari stoknya mereka. Pas gue cek lagi di Shopee-nya itu bener-bener kayak abis sold out, dan ini adalah tas terakhir dengan serinya yang ini. Nah, gue mau nge-review ini tas dari Shopee. Ini jualnya di Shopee dari Cipap Rock atau Scissor Paper Rock, yang artinya gunting batu kertas. Nah, gue ini bener-bener kayak udah ngidamin banget tas ini. I don't know why, karena ya gitu, gue ketika pengen barang itu kayak gue nggak langsung beli, apalagi yang bagus, yang lumayan agak ada pricey lah menurut gue ya, gitu agak pricey. Jadi kayak gue nunggu dulu sampai pertama ada duit, yang kedua itu bener-bener kayak ini kayaknya gue udah nggak bisa lepas nih dari barang atau tas ini. Jadi ya udah gue beli, dan ini dia packagingnya. Gue beli itu 2 hari yang lalu dan baru datang tadi. Lumayan agak cepet sih untuk dari kemasannya sendiri, kayak ya agak rapih lah ya. Itu masih ada kayak tulisannya di sini, ya dibungkus plastik. Ya gue berharap sih kayak dikardusin lagi, but you know ini bukan luxury bag. Ya mudah-mudahan nanti gue bisa beli luxury bag. Ya kita buka aja ini plastiknya. Gue sih nggak pernah nge-review ya. Mungkin Shopee haul yang lain itu kebanyakan tuh kayak yang 20.000, 30.000 dan banyak. Gue cuma bakal nge-review satu doang kayak gitu ya. Nggak apa-apa lah ya, ini bener-bener kayak my dream bag banget, karena udah kepikiran seperti yang gue tadi bilang. Nah, ini dia dibungkus sama karton dengan logonya dia, Scissor Paper Rock, artinya gunting kertas batu. Kalau yang di sininya warna hitam, dan di sini ada kayak letter apa sih, nih gue cek dulu ya. Namanya itu letter ya ini signaturenya dari dia kayak gitu. Ini mungkin bacanya Scissor Paper Rock kayak gitu. Berarti ya udah langsung buka. Oke, ini untuk kemasannya sendiri kayak bungkusnya rapih banget. I like it. Cuman gue kayak berharap nggak terjadi apa-apa, karena ini stok terakhir di seri yang ini yang gue lihat. Ya mungkin mereka bakal restock lagi nanti. Sayang banget ini gue ngebukanya. Dan yes, buka. Tada! Ada bubble wrap-nya juga. Udah gak sabar banget sebenarnya gue pengen buka tuh dari tadi, cuman gue tahan karena ya gue pengen agak sedikit review gitu ya. Di sini pakai bubble wrap. Oh my god. Mudah-mudahan gue gak kecewa karena memang udah berbulan-bulan gue bayangin ini. Wangi. Oke, it's the moment of truth. Ini dia ada kayak apa sih namanya, ini tuh kayak dust bag-nya kayak gitu, dan Aya naon manggil orang, Mang? My baby. Ini tasnya, oh my god. Ini sama banget kayak yang di gambarnya, sama persis. Tapi yang dari tasnya gini gue pikir bakal kerasa lebih
agak mewah, but you know ini harganya juga 459.000 ya, agak worth it sih ya untuk kayak gini. Dan ya I really love this one. Tadinya dia ada dua warna, coklat sama hitam. Tadinya gue mau belinya yang coklat stoknya masih banyak. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, gue belum punya tas hitam dan gue pengen match sama baju-baju gue yang lain. Jadi yes, harus match. Ini tuh kayak sling bag. Gimana ya? Gue gimana yang reviewnya, kayak bingung banget. Oke, pertama warnanya hitam, terus di sini ada lambang scissor paper rock-nya atau si paper rock-nya, gunting batu kertas. Terus si ininya tuh kayak di clip gitu. Nah, di sini ada signature-nya dia, yes. Terus bagian sini dia ada fuck this, I'm going to Japan. Pokoknya fuck this life mungkin ya, I'm going to Japan, but you know, I don't know. Terus ini untuk dibuka dia seperti ini. Dan sini ada kayak dijepit gitu, kayak nempel sama apa namanya tutupannya. Ini kayak gua nggak tahu lah, gua nggak pinter review kan. Terus ini ada diisiin kosong kardus. Terus ini ukurannya ada 2 kayak gini. Terus di sininya yang gua suka nih ada logonya si paproknya ini sama signature-nya gitu, warnanya tuh neon banget, nggak banget sih. Sini talinya sendiri ini lumayan agak bagus, dan gue pikir ini bakal agak berat, ternyata enggak berat sama sekali, enteng. Dan gue nggak tahu kalau misalkan di badan gue ini bakal terlihat bagus kayak di model-model atau enggak, karena badan gue sendiri adalah badan yang sangat besar. Ini bisa dipanjangin kiranya segini, lihat ya, kayak pendek, terlalu pendek, but you know it's okay. Terus tapi pakainya bisa diginiin. Sebenarnya ini tas ini tuh unisex buat cewek sama cowok. Cowok juga ada yang pakai, dan ya why not, karena dari brandnya sendiri tuh bener-bener kayak ngasih apa sih, pilihan kayak, bentar gue baca lagi, gue nyontek lagi sebentar ya. Nah, dari si apa sih namanya, kayak bukan apa ya, kayak jargonnya itu dare to play, because I want to play, so yes. Untuk bagian dalamnya ini bahannya kayak ada lapisannya lagi. Kalau misalkan lihat, dia agak kecil sih, nggak terlalu banyak. Terus di sini ada logo scissor paper rock-nya lagi. Terus untuk bagian dalamnya ini ya lumayan lah ya. Dan ini nggak bakalan muat banyak karena memang kayak buat main doang. Dan yes, beda seperti ekspektasi, but so far so good, I like it. Dan gue beli ini karena ya sebenarnya gue beli ini pakai uang hasil kerja keras gue di dunia per-YouTuban. Dan menurut gue kenapa beli ini karena untuk pengingat aja kalau misalkan gue udah berhasil sampai sini ya, walaupun sebenarnya gue bisa tabungin, tapi intinya kalau misalkan gak gue beliin barang, harusnya beliin emas kali ya buat investasi kawin, beli cincin atau apa gitu. Di momen ini gue berpikir kalau gue gak ada otaknya, tapi bodo amat Tapi ya buat pengingat doang kalau gue punya ini. Dan untuk jahitannya ini agak sedikit mencong-mencong sih, but it's okay. Sebenarnya gue juga ada tas kecil warnanya hijau. Kalau misalkan kalian follow Instagram gue, pasti kalian juga udah pernah lihat beberapa kali tas gue ini. Ini dari Obermain, dia bukan kulit, dia kalep. Di sini udah kayak kalau seringan gue pakai, jadi kayak gugus-gugus kayak gini, dan itu sakit hati banget. Ini harganya lumayan lebih mahal, itu 1.300.000-an, but waktu itu lagi diskon, jadi ya udah beli. Gue suka tas yang bentuknya tuh kayak nggak semua orang bakal pakai. Ini juga kecil sih, kayak gitu, dan kotak. Sebenarnya gue beli ini juga gue lama, 4 bulan, karena gue pikir-pikir dulu. Gue cuma berharap kalau barangnya memang jodoh sama gue pasti bakal ada, dan ternyata waktu itu juga di sini ada 2 lagi. Akhirnya gue beli, dan di sini tuh kayak buat main, isi-isinya kayak dompet, rokok, parfum, powerbank, sama apa sih namanya, kabel-kabel. Nah di sini gue mau nyobain masuk apa enggak kayak gitu. Nah balik lagi ke sini, untuk bahannya lumayan karena gue juga bikin tas dan gue tahu beberapa bahan. Nah untuk talinya sendiri, ini talinya bagus. Ininya juga gak tahu sih, kalau misalkan gue kan barang biasanya pada berat ya dimasukinnya.
pokoknya agak sedikit berat lah, mau tasnya kecil atau tasnya besar berat, intinya gue masukin semua sampai full gitu. Gue nanti mau nyobain. Nah, gue juga sebenarnya dulu itu punya brand tas tapi nggak digedein karena menurut gue kurang modal, karena duit yang gue punya dari gajian, dari hasil ngumpulin tuh gue pakai buat beli-beli kayak buat makan, buat beli-beli barang-barang ya kayak gini lah, maksudnya kayak ngumpulin yang akhirnya pada rusak. Sebenarnya gue suka koleksi barang karena setiap barang yang gue beli adalah hasil dari hasil dari kerja keras gue. Jadi gue ngasih self reward itu sama diri gue. Nah, balik lagi, gue dulu sempat punya brand namanya Weirdie, ini tote bag. Nah, sebelum tote bag sempat booming, gue udah bikin ini duluan, dan ketika booming ini juga lumayan, gue udah keluar sebanyak 30 piece. Ini handmade, gue yang bikin sendiri. Gue sekarang lagi nggak produksi lagi karena ya banyak kesibukan lah ya. Mungkin suatu saat nanti kalau misalkan gue udah cukup modal, gue mau bikin lagi tote bag kayak gini. Ini materialnya juga enak. Gue waktu itu ini jual harganya 99.000, dan ini tuh hasil otodidak bikinan gue sendiri. Dalamnya velvet, cuman gue nggak bakalan fokus ke sini, bakal fokusnya ke sini. Oke. Nah, sekarang kita cobain masukin barang-barangnya. Di dalamnya bisa masuk apa aja. Ini bukan buat kerja, karena buat kerja gue bawanya banyak banget. Ini tas yang buat kerja dari ekspor Iger gitu, tas gendong. Karena ya walaupun gue kerjaannya sebenarnya nggak menggunakan banyak apa-apa, tapi gue suka aja masukin barang. Nah, yang pertama itu bakal gue masukin adalah dompet. Ini dompetnya lucu banget kalau misalkan lu lihat, kayak super feminin, tapi ini dompet card kayak gitu. Nah, gue beli ini waktu itu karena dompet gue yang sebelumnya itu rusak, dan gue butuh dompet hari itu juga. Jadi gue nyari-nyari dompet gak ada yang pas, karena menurut gue beli barang itu harus pas dengan kegunaan, dengan material, dan dengan harga. Ini harganya tuh waktu itu 25.000, dan beli kayak di semacam miniso-minisoan gitu. Dan ya ini kata gue teh pas gue pegang, ini lumayan nih lucu gitu, warnanya juga tadinya mau gue cat hitam, tapi ya udahlah, gue terlalu males, jadi yaudah warnanya begini. Dan ini tuh udah awet lebih dari 1 tahun. Biasanya gue dompet cuma 6 bulan doang, gue sering rusak ya. Ini juga udah harus ganti, nanti gue bakal ganti. Masukin cukup. Yang kedua itu parfum. Gue masukin parfum gue harusnya beli yang agak kecil, cuman gue belum punya duit lagi untuk beli, jadi ya gue beli parfumnya segini karena kemana-mana harus tetap wangi. Yang ketiga itu gue masukin, ya ada cigarette yang dimasukin. Terus kabel, gue ada 2 kabel, yang satu untuk iPhone, yang satu lagi untuk Android. Jadi ya bawa kemana-mana ya, yang kayak gini tetap wajib. Gue langsung masukin. Terus gue masukin lagi power bank, lumayan gede. Dan yang terakhir tuh, karena sekarang itu butuh hand sanitizer, dan kadang gue juga suka bawa masker tambahan sekarang ya. Terus 2 handphone gue masukin juga. Ini handphone satu lagi dipakai, sip, gue masukin. Dan oke, let's find out. Nah, tetap barang apapun yang gue pakai pasti isinya tuh penuh dan berat. Lu lihat sendiri tadi barang-barang yang gue masukin tuh berat-berat semua. Kalau mau tahu, yang tadinya enteng ini jadi berat, dan atau ini kuat apa enggak. Ini untuk locknya, oke, ngelock. Dan yes, gue pakainya bakal seperti ini. Nice lah. Intinya adalah ya, gue udah nggak penasaran lagi dengan brandnya Scissor Paper Lock ini. Yang warna hitamnya udah habis. Ini adalah stok terakhir yang mereka jual. Ya mungkin nanti mereka bakal restock lagi karena ini one of the best seller gitu. But so far ini gak bakalan banyak orang yang pakai. Jadi gue seneng banget karena gue itu tipe orang yang nggak suka ketika barang yang gue pakai itu sama dengan orang. Bahkan pakaian aja ya, gue warna-warni. Kalau lu follow Instagram gue pasti pakaiannya kayak aneh-aneh bentuknya dan warna-warni. Because I'm a weirdie, orang yang aneh. The reason why brand gue namain Weirdie. Dan semoga juga nanti kedepannya gue bisa lanjutin brand Weirdie itu. Nah itu dia. Capek banget anjir review gini aja. Ngomong wae minum dulu sebentar.
Ya, itu dia video kali ini. Kesimpulannya adalah dari tas Scissor Paper Rock ini, I love it, but gak terlalu sesuai sama ekspektasi, but oke lah. Dengan harga segitu juga ini worth it, mudah-mudahan nggak kepocel-pocel sama tas-tas yang lain. Tapi di sini kayak gue kan orangnya harus simetris, ada jahitan yang kurang simetris, but masih bisa diterima sejauh ini. Di sininya bagus. Gue bakal coba untuk mix and match nanti, karena mungkin badan gue gede, gue juga ini nggak kayak kejepit itu sama aja kayak tas ini, but you know, I love it. Yang coklatnya doang yang belum gue punya, nggak tahu nanti gue beli atau enggak. Kalau misalkan memang ada rezeki lagi, gue bakal beli mungkin, but you know, untuk cari tas sendiri tadi yang gue bilang itu gue susah nyarinya dan perlu berbulan-bulan, dan sekalinya tas yang gue beli itu gue nggak bisa beli yang murah. Kenapa? Karena menurut gue tas itu salah satu identitas. Tas, sepatu itu adalah identitas. Baju gue boleh 70.000 tapi tas gue nggak boleh gitu. Ya kalau ada rezeki lebih, why not gitu kan, kenapa enggak gitu. Dan ini juga kayak reward dari hasil kerja keras gue selama 1 tahun. Dan setiap gue ngelihat barang ini, gue bakal ingat ya lebih maju lagi, karena ya lu tetap harus rewardin diri lu. Banyak cara orang untuk ngasih reward sama dirinya sendiri, dan mungkin salah satunya ngasih reward gue adalah dengan beli tas kayak gini. But I love it, mudah-mudahan ini kayak awet dan bisa gonta-ganti. Dan sejauh ini gue puas and I love it, and gue nggak sabar untuk pakai ini hangout dan mix and match sama baju-baju gue. Ingat, walaupun badan lu gede atau kayak gimana pun lu, tetap pertama lu harus kasih reward sama diri lu karena lu udah kerja keras. Yang kedua, lu harus kayak confident aja, pede. Dan gue sebenarnya nggak tahu kenapa gue bikin video ini, but you know, gue cuma mau sharing itu doang, dan gue pengen nge-review ini. Kalau misalkan reviewnya masih ada yang kurang, it's okay. Kalau misalkan kalian mau beli, nggak ada sih stoknya ini, gue nggak tahu ada atau enggak, tapi gue bakal link aja ininya, apa sih namanya, tokonya dia di bagian bawah, siapa tahu kalau lo mau beli. Dan apapun bentuknya tas ini istilahnya ya gak bakalan semua orang pakai, tapi kalau lo suka, good, you are weirdy, lo adalah orang yang aneh dan orang yang luar biasa, karena itu arti dari weirdy. So, oke, gue udah ngomongnya kesana sini. Thank you so much guys for watching. Kalau kalian suka video macam ini atau pengen cariin barang yang bagus tapi nggak terlalu mahal tapi oke, ya boleh lagi lah di komen gitu, biar gue cari barang-barang yang bisa gue review lagi. Dan thank you so much guys for watching. If you enjoyed the video, please give me a big thumbs up. Jangan lupa di subscribe channel ini, bunyikan lonceng, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you guys for watching. Jangan lupa tonton video gue yang lainnya, di follow semua sosial media gue, dan